Halo semuanya, selamat datang di Bidan Gokil di Jerman channel. Oke, bagi yang belum kenal, salam kenal. Bagi yang udah kenal, selamat datang kembali di video aku kali ini. So, emang aku udah beberapa tahun yang lalu vakum dari dunia per-YouTubean. Tapi ternyata setelah aku iseng-iseng buka YouTube aku dan aku lihat ternyata banyak dari teman-teman atau adik-adik ya dan teman sejawat yang sepertinya tertarik untuk berkarir dan bekerja di Jerman dan membutuhkan informasi-informasi yang valid berkaitan dengan kebidanan di Jerman ini. Ini ada beberapa pertanyaan dari 4 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu yang belum terjawab sampai sekarang. Aku minta maaf ya, karena memang aku lagi sibuk banget dengan perkuliahan aku dan aku juga punya anak, aku juga kerja di rumah sakit, you know lah, bagaimana kalau kerja di rumah sakit ya kan. Tapi aku akan sempetin pada video kali ini untuk jawabin satu-satu pertanyaan dari kalian, oke? So, kita lihat dulu ini ada pertanyaan dari Agio97. Ini pertanyaan dari 2 tahun yang lalu. Halo kakak, katanya bidan sekarang nggak bisa D3 lagi, harus D4 sama S1 kalau mau ikut anak Kenung. Apa benar begitu? So, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, memang di Jerman peraturan yang baru, bidan itu harus S1, setahu aku S1 ya. Dan di mana sekarang di sini tidak ada lagi yang namanya Ausbildung, dan mereka harus studium ya. Jadi studium itu di mereka nanti bachelor, jadi mereka S1 kemudian ambil profesi. Jadi seperti itu, setahu aku begitu untuk yang terupdate-nya yang aku tahu. Dan mereka nggak bisa ya Ausbildung itu kan 3 tahun seperti diploma gitu kan, seperti kita di sini harus S1. Kalau di 4 aku kurang tahu ya, setahu aku S1 dan juga harus ambil profesi, oke? Jadi karena aku tanya ada juga student bidan di sini yang praktek dan mereka mengatakan harus seperti itu. Itu yang aku tahu ya. Jadi kalau ada peraturan-peraturan yang lainnya mungkin kalian bisa cek di Google dan lain-lain. Jadi aku akan kasih tahu yang aku tahu aja, oke? Aku melakukan anak kenung ini itu tahun 2019 2020 dan aku menggunakan ijazah D3, oke? Ijazah D3 bidan aku, dan itu pada tahun 2019-2020 dan itu masih berlaku, masih bisa. Tapi setelah itu sudah tidak bisa lagi. Setahu aku setelah itu sudah tidak bisa lagi dengan ijazah D3. Oke. So, next kita ke pertanyaan yang lain ya. Ini berapa tahun yang lalu nih? Aku sesuatu ya, ada yang 3 tahun yang lalu dari Emilia Susanti. Kak, gimana caranya bisa jadi bidan di Jerman kalau kuliah bidannya di Indo? Apa bisa daftar kerja ke Jerman di masa pandemi gini? Makasih Kak infonya. Halo sayangku, ya. Sayangku, ini waktu pandemi ya. Aduh, saya terlambat ya menjawab. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita misalnya lulusan dari Indonesia, kita harus melakukan penyetaraan ijazah. So, penyetaraan tuh sama dengan anerkenung namanya. Untuk anerkenung, nanti kan ditelaah ijazahnya di sini. Mereka akan menilai apakah ijazah kita setara dengan kualifikasi pendidikan di Jerman atau enggak. Kalau misalnya setara, kita tidak perlu lagi, kita bisa langsung kerja gitu. Tetapi kalau tidak setara, kita harus melakukan Lehrgang. Lehrgang itu kayak perkuliahan juga, dia harus melakukan perkuliahan, ada teorinya, ada prakteknya, oke? Setelah itu, setelah teori dan praktek itu dulu sekitar 1,5 tahun ya, 1,5 tahun, 2 minggu teori, 1 bulan praktek di rumah sakit. Kemudian nanti ada Prüfungnya, Prüfung itu ujiannya. Kalau kamu lulus ujian itu, ujian praktek ya dan ujian teori atau ujian nasional teorinya, dia ada 3 ujian. Aku bunyikan dulu ya. Ada 3 ujian. Yang pertama adalah ujian teori. Ujian teori itu kayak ujian kita baca, kita esai ya, esai kan yang berharap ABC, nggak ada esai, jadi kalian harus jawab itu. Kemudian kalau sudah lulus itu, kan ada namanya ujian praktek. Ujian praktek itu adalah kalian harus ujian di rumah sakit, di mana kalian praktek. Dan itu diuji sama dosen, sama penanggung jawab di rumah sakit, apa kalian layak bekerja di bidang. Dan yang paling penting adalah di sini prakteknya dulu, kalian baguskan, oke? Kalau sudah prakteknya bagus, teori itu kan bisa kita baca-baca dan lain-lain, tapi prakteknya sayang, prakteknya, oke? Itu yang harus kalian benar-benar oke, oke? Kemudian yang ketiga adalah ini Mündliche Prüfung namanya. Mündliche itu itu mulut ya, berarti kita ini adalah ujian nasional kalau kita Indonesia. Ini ujian penentu apa kamu benar-benar bisa jadi bidan di Jerman atau enggak. So,
Tetapi untuk mendapatkan ujian penentu ini kamu harus sudah lulus dulu 2 ini, teori dan praktek. Oke? Seperti itu ya. Jadi kalau semuanya lulus, dah kamu jadi bidan di Jerman. Oke? So, kemudian kita cari dulu Emilia udah terjawab ya sayangnya. Kemudian kita cari nih Kak. Mau tanya dari Deni Astuti 458 juga 3 tahun yang lalu. Kak maaf mau tanya untuk pendidikan D3 bisa nggak kerja di Jerman? Kakak apa nama IG-nya ya Kak? Tadi sudah terjawab ya sayang ya. Untuk saat ini setahu saya ya itu tidak berlaku lagi D3 di Jerman. Oke? Seperti itu. So, siapa ini? Delia Berta Plastika. Oke. Kak, apa nama IG-nya sudah ganti, mau follow. So, IG aku Queen of Sunset sayang ya. Cari aja Queen of Sunset ya. Nanti aku tulis di videonya. Kalian bisa follow aku. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Kemudian kita cari lagi. Sudah 3 tahun yang lalu. Kemudian ini ada lagi satu Juana Guterres. Kak, aku D3 bidan 1 tahun yang lalu ya. Apakah bisa kerja di Jerman sebagai bidan di Jerman? Kak, apakah ijazah 3 bidan bisa anak gendong? So, udah dijawab tadi ya sayangnya. Sudah dijawab. Ninas F8804. Waduh, ini yang aku cari. Nama IG terbaru apa, Kak? Aku cari nggak ada, makasih. Queen of Sunset ya sayangnya. Terus, ini ada lagi 2 tahun yang lalu lagi ya. Atika Fairishah 7931. Kak, saya lagi mau coba ikut kursus bahasa ke Jerman. Pingin banget ke Jerman. Saya lulusan D4, apakah susah ya bahasanya? Dan kira-kira D4 pendidikan bisa nggak? Halo sayangku, ya, kamu bertanya tentang bahasa di Jerman. Sejujurnya, untuk saya pribadi dan untuk banyak teman-teman, bahasa Jerman itu bukanlah bahasa yang gampang, oke? Susah sekali. Jadi, tetapi ya, kalau kalian punya keinginan yang kuat, kalau kalian bersungguh-sungguh mau belajar, pasti kalian bisa, oke? Aku nggak mau aku nggak mau kayak memupuskan harapan kalian, tidak begitu ya sayangnya. Tetapi memang aku sendiri mengalami ya, bahasa Jerman itu sangat sulit sekali, tapi lebih sulit dari bahasa Inggris menurut aku ya. Tetapi kalau kamu dan kalian benar-benar punya niat dan tekad untuk bekerja dan berkarir di Jerman, benar-benarlah belajar bahasa. Kenapa? Yang paling penting, otak betul ya, ilmunya betul, ilmu kebidanan dan lain itu penting untuk bekal kita bekerja di sini ya. Tetapi yang paling terpenting bahasa. Bahasa dulu yang kalian harus benar-benar kuasai, kemudian yang lain itu bisa ngikut. Oke? Yang lain itu bisa kalian pelajari. Tapi ketika bahasa kalian tidak bagus, tidak bisa ngomong sama pasien gimana? Sayangku, jangan samakan Indonesia sama Jerman karena saya sudah mengalami pahit manisnya hidup di Jerman, pahit manisnya bekerja di rumah sakit Jerman, karena aku sudah 3 rumah sakit ya, aku sudah bekerja 3 rumah sakit, jadi aku tahu bagaimana pahitnya ya bekerja di negeri 4 musim ini ya, seperti itu. Jadi bahasa Jerman itu memang sangat sulit, tapi kamu pasti bisa jika kamu punya keinginan yang kuat untuk belajar dan sungguh-sungguh. Oke, dan kita cari lagi pertanyaan. Kak, izin bertanya dulu, pakai mandiri ya, karena program nggak tuh untuk perawat. Jadi aku mandiri ya, karena aku memang sudah berada di Jerman ya, karena aku menikah sama orang Jerman dan aku sudah tinggal di sini, jadi aku mandiri ya. Seperti itu. Program perawat itu lebih banyak sayang, banyak banget ya. Setahu aku di Indonesia juga sudah banyak jasa-jasa yang bisa memberangkatkan agentur-agentur yang bisa memberangkatkan kamu ke Jerman untuk perawat dan bidan. Aku nggak tahu ya, kalau perawat itu setahu aku mereka sudah bekerja sama ya, karena memang di sini butuh banyak perawat dan bidan dan juga dokter. Oke? Seperti itu sayangku. So, kemudian Eufrasia Selviana. Maaf ya kalau bacain namanya aku nggak salah atau gimana, oke? So, kita ulang. Eufrasia Selviana 163. Kak, apakah bidan S1 Indonesia bisa kerja di Jerman? Kalau bisa mohon share caranya. Bisa, sayang ya. Bisa banget. S1 Indonesia, kamu ambil profesi. Oke, kamu ambil profesi. Dan ini yang paling aku tegaskan, bahasa. Kamu belajar bahasa Jerman, ambil ujiannya dan kamu harus lulus B2. Minimal B2, oke? Tanpa B2 kamu tidak bisa kerja sebagai bidan di Jerman. Oke sayang? Bahasa harus benar-benar. Kemudian kita cari lagi, siapa lagi? Udah habis? Ini 16 jam yang lalu.
Tio Nalova. Caranya gimana Kak jadi bidan di Jerman? Jadi bidan di Jerman, caranya adalah yang pertama kamu siapkan mental kamu, bahasa Jerman kamu. Kalian jangan bangga dengan bahasa Inggris, oke? Boleh kalian bangga kalian bisa bahasa Inggris yang baik dan benar, tetapi ketika kamu mau bekerja di Jerman ini, kamu harus bisa berbahasa Jerman. Kamu wajib bisa berbahasa Jerman, ya. Jadi bahasa Jerman itu penting banget, oke sayangku. Em, untuk caranya gimana Kak bisa Kak jadi bidan di Jerman? So, banyak banget caranya ya sayang. Ini pertanyaan aku tanya kembali. Apakah kamu sudah menjadi bidan di Indonesia atau kamu belum sebagai bidan di Indonesia? Jika kamu sudah menjadi bidan, jika kamu sudah seorang bidan di Indonesia, kamu tempuh jalur Anarkenum, jalur penyetaraan ijazah, oke? Tetapi jika kamu belum menjadi seorang bidan di Indonesia dan ingin menjadi seorang bidan di Jerman, kamu bisa studium, ya. Kamu harus menempuh proses studium. Studium itu perkuliahan, kuliah di Jerman sebagai untuk menjadi seorang bidan, jadi kuliah kebidanan di Jerman. Oke? Kalau kamu sudah menjadi, saya ulangi lagi, oke? Kalau kamu sudah seorang bidan dan sudah punya ijazah bidan di Indonesia, ya minimal S1, dan kamu bisa melakukan proses Anarkenum, penyetaraan ijazah, oke? Jika nanti ijazah kamu setara, kamu bisa langsung bekerja di sini. Tapi ingat, bahasa harus B2. Bahasa tetapnya harus sertifikat B2 kamu dapat. Dan ketika jika kamu belum mempunyai sertifikat atau ijazah bidan dari Indonesia, kamu bisa menempuh jalur atau proses studium. Studium itu kuliah, oke? Itu selama 4 tahun. Oke, sayang S1, ya. Dan juga profesi kamu juga wajib ambil. Kamu bisa kuliah di sini. Oke, seperti itu. Oke, mungkin video kali ini sampai sini aja. Kalian bisa komen informasi apa aja yang kalian perlu tentang bidan di Jerman ini, ya. Dan juga nanti aku juga akan share prosesnya, dokumen apa yang perlu kita persiapkan jika kita ingin melakukan Anarkenum di Jerman. Oke, ya udah. Ciao ciao. Semangat sayang-sayangku.